Guys, ini dari kisah nyata nih, ngeri banget. Jadi cewek ini tuh nggak punya kerjaan, terus dia kepikiran buat bikin channel mukbang makan-makan gitu. Tapi dia sadar kalau mau viral dia nggak bisa makan yang biasa-biasa aja. Cewek ini bener-bener pengen viral. Akhirnya dia bikin konten makan makanan yang menjijikkan, kayak cacing, serangga, bahkan dimakannya hidup-hidup. Yang nge-subscribe dia langsung banyak karena kontennya unik. Suatu hari temennya ketemu nih sama cewek ini, dan kondisinya tuh udah mengkhawatirkan banget. Mukanya pucat. Cowok ini nonton live streaming cewek itu makan-makan. Hari itu dia bakal makan gurita, dan langsung dimakan hidup-hidup dan utuh, nggak dipotong dulu. Tentakelnya gurita ini tuh udah nempel di muka dia, tapi tetap dilanjutin dan berhasil ketelan tuh. Terus dia makan satu lagi, tapi kali ini nyangkut di tenggorokannya. Untung banget nih temennya nonton. Dia langsung nyamperin rumah cewek itu dan dibawa ke rumah sakit. Tapi sayangnya gurita itu udah bikin saluran pernapasan dan tubuhnya rusak. Cewek ini masih hidup, tapi dia udah nggak bisa bergerak lagi. Ibu dan anak ini baru beli rumah baru, tapi ini rumahnya aneh banget. Jadi harga rumahnya tuh emang dijual murah. Kata si agen penjual rumahnya nih, pemilik rumah sebelumnya tuh ninggalin rumah ini gitu aja. Makanya barang-barang di dalam rumah itu juga masih full. Ya udah nih, mereka terima kunci dan masuk ke rumah itu. Anak cewek ini langsung lihat-lihat nih ke calon kamar barunya. Di dalamnya ada banyak boneka dan tiba-tiba dia nemu buku aneh ini. Cover bukunya tuh gambar muka yang timbul. Ternyata itu tuh kayak buku gambar. Ada gambar satu keluarga, dan lanjutan halamannya banyak yang hilang, kayak disobek gitu. Terus anehnya, ada gambaran buku ini di dalam situ. Ada juga gambar dua cewek yang gak tahu siapa. Dan gak tahu kenapa anak ini kelihatan kaget nih pas dia ngeliat gambar yang terakhir. Jadi anak ini nemu buku misterius di rumah barunya, dan dia kaget nih ngeliat gambar ini. Terus ibunya di luar kamar manggilin anaknya, tapi anaknya nggak jawab-jawab. Akhirnya ibunya masuk, tapi anaknya malah nggak ada. Dicari ke bawah kolong nggak ada, dicari ke ruang lain nggak ada, di luar rumah juga nggak ada. Anaknya benar-benar ngilang. Sampai ibunya ngedenger ada suara di kamar anak tadi, dan dia nemuin buku gambar itu. Dan ini nih gambar yang bikin anak itu kaget. Di situ ada gambar dia dan ibunya lagi ngeliat rumah baru itu. Di halaman berikutnya ada gambar anak yang nangis. Itu anaknya yang hilang. Di gambar berikutnya anak itu dimakan monster. Dan gambar berikutnya gambar si ibu itu lagi lihat buku dan di belakangnya ada monster. Kalian bisa tebak kan apa yang terjadi sama ibunya? Dan semua kejadian yang terekam sama buku itu disobek sama si agen rumah supaya nggak ketahuan. Rumahnya dia pasarin lagi. Jadi dia udah tahu semuanya dan terus nyari korban untuk rumah itu. Guys, aku mau rekomendasiin kalian film serial pendek yang seru dan kocak banget nih. Kalian harus nonton. Jadi ceritanya ada seorang cowok yang namanya Bas. Suatu hari dia dapat kiriman paket dari bapaknya yang isinya tumpukan skenario. Nah, ini bukan skenario biasa, guys. Ini isinya cerita hidup si Bas dari lahir, bahkan ramalan hidupnya di masa depan. Dan apa yang ditulis di situ selalu kejadian. Nah, dia tuh naksir nih sama seorang cewek yang namanya Jacqueline. Tapi menurut skenario itu, Jacqueline bakal pacaran sama cowok lain, bukan sama Bas. Nah, nanti dia bakal dibantu sama sahabatnya buat ngubah takdirnya. Dia bakal ngelakuin hal-hal yang gak sesuai sama skenario itu, supaya takdirnya berubah dan bisa dapetin Jacqueline. Kira-kira berhasil gak ya? Nah, film ini bisa kalian tonton gratis di Vitsy ya guys. Cocok banget nih buat nungguin jam buka puasa. Langsung ditonton aja filmnya. Selamat nonton! Tiap berangkat sekolah, anak cowok ini cuma naik motor. Dia pengen kayak teman-temannya yang naik mobil. Karena cuma naik motor, dia kehujanan dan basah semua. Dan sampai sekolah malah digangguin sama teman-temannya. Dia diledekin karena miskin dan karena ibunya cuma pengumpul getah karet. Pulang dari sekolah, anak ini nyalahin ibunya. Dia marah karena ibunya miskin. Dia jadi dihina. Dia bilang ibunya harus kerja lebih keras lagi supaya dapat uang yang banyak. Terus ibunya bilang, ya udah besok kamu ikut ibu kerja. Anak ini ikut ibunya nih nyari getah karet di hutan. Di sana banyak nyamuk, kotor, dan bawaannya berat banget. Anak ini baru sadar kalau selama ini ibunya udah kerja keras banget. Dia sadar kalau dia salah dan minta maaf. Dia juga ngeliat anak yang di mobil. Orang tuanya malah berantem dan ribut mulu. Dia bersyukur dan sadar kalau kekayaan belum tentu bisa membeli kebahagiaan, guys. Cewek ini capek nih, jomblo terus. Tiba-tiba dia ngeliat iklan jual pacar robot. Dia bisa pilih kriteria nih, mau pacarnya kayak gimana. Dia pilih yang sensitif. Terus datang nih di dalam box. Baru datang pacar robot ini langsung bawain bunga. Romantis banget kan? Tapi cowok ini sensitif banget.
tangannya luka dikit langsung nangis. Terus pas makan malam, cewek ini kan nunjukin menunya ikan, dan cowoknya langsung shock. Ternyata dia sesensitif itu, dia nggak tegang lihat ikan dijadiin lauk. Pokoknya kelakuannya aneh banget, sampai dinonaktifin tuh sama cewek ini. Terus dia coba lagi, dia pesen kriterianya yang jantan, yang cowok banget. Tapi ini cowoknya malah kayak barbar gitu. Dia nggak sanggup dan akhirnya dimatiin lagi. Masih penasaran, kali ini dia pesen yang pinter, tapi malah ngebosenin, ngomonginnya pelajaran mulu. Dia udah kapok lah pesen pacar robot. Terus suatu hari dia kedatangan tukang paket. Tukang paketnya jatuh dan ngejatuhin buku ini. Ternyata cewek itu suka buku yang sama. Udah susah-susah nyari, ternyata jodohnya datang sendiri. Kakek-kakek ini nih suka banget ngoleksi barang-barang antik, kayak buku-buku, guci, lukisan, terutama lukisan, dia suka banget. Nah, dia pengen nambah koleksinya nih, jadi dia cari-cari di tempat orang jualan. Tiba-tiba ada pria yang jual lukisan muka cewek ini. Lukisannya tuh kayak nyata banget, kayak muka orang beneran. Terus anehnya, penjualnya bilang udah bawa aja, nggak usah bayar. Ya udah, kakeknya seneng nih, lukisannya dibawa pulang. Terus dia pajang di kamarnya. Kakek ini mulai ngerasa aneh nih, kayaknya cewek di lukisan itu ngeliatin dia terus. Dan pas diamatin, kok lukisannya ada tangannya ya? Perasaan tadi nggak ada. Tapi kakek ini berusaha tenang. Dia pikir nggak mungkin lah lukisannya berubah. Pasti tangannya udah ada dari awal. Tapi guys, sebenarnya kan tadi nggak ada tangannya. Dan bener, jadi lukisan ini hidup. Tangannya keluar dari lukisan itu dan narik kakek ini. Si kakek kejebak di dalam lukisan itu selamanya. Guys, ini kisah nyata yang aneh banget. Cowok ini lagi ngeliat-liat kamera CCTV. Tiba-tiba dia ngeliat sesuatu yang aneh. Di belakang kucing putih ini ada kucing hitam, tapi tembus pandang, jadi bukan kucing beneran. Video ini diupload di internet dan jadi viral karena aneh banget kan penampakan kucing. Terus cowok ini ngasih tahu tetangganya nih yang punya kucing putih itu. Ternyata mereka emang dulu punya kucing putih dan hitam. Dua kucing ini tuh nggak bisa dipisahin. Tapi 3 hari yang lalu kucing yang hitam meninggal. Dan ternyata kucingnya dikubur di deket situ. Tapi pas dicek, kuburannya kosong, kucingnya nggak ada. Dan di situ ada anak mereka yang kelihatan mencurigakan. Terus dicek ke kamar anak ini, dia mangku bungkusan yang udah bau busuk. Isinya bangkai kucing itu. Ternyata anak ini nggak mau pisah sama kucingnya, makanya dia simpan bangkainya di kamar. Dan mungkin itu alasannya kucing ini jadi nggak tenang. Guys, hati-hati nih kalau kalian nyari kerjaan. Jangan sampai kayak cewek ini, kasian banget. Jadi cewek ini butuh kerjaan dan dia cari-cari di internet. Terus ada tawaran jadi pengasuh untuk 2 orang anak. Ternyata yang pasang iklan tuh ibu-ibu udah tua, dan dia langsung disuruh datang aja ke rumahnya. Cewek ini datang dan rumahnya tuh kayak udah tua dan gak keurus. Tapi karena dia butuh uang banget, ya udah dia nekat aja. Nah, ibu-ibu yang punya rumah ini nyuruh dia masuk dan ketemu anaknya. Cewek ini langsung ditarik dan di dinding rumah itu banyak foto. Ada foto 2 anak, cewek dan cowok. Dia masih ditarik terus sama ibu-ibu ini, dan tiap ditanya anaknya mana, ibu ini gak jawab. Sampai dia dibawa ke halaman belakang dan dia mulai ngerasa gak bener nih. Terus ibu itu bilang, ini nih 2 anakku yang harus kamu jaga. Dan kalian tahu yang ditunjukin ibu-ibu itu tuh kuburan. Jadi 2 anaknya itu udah meninggal, dan di sebelahnya udah disiapin kuburan kosong buat cewek itu. Dia langsung mau kabur tapi gak bisa, dan akhirnya cewek ini jadi korban.